Bakhil itu apa sih? Bakhil itu tidak mau mengeluarkan untuk orang lain. Dia untuk dirinya mau mengeluarkan, tapi untuk orang lain tidak mampu, tidak mau. Seperti contoh makan bersama. Makan bakso. Kemudian melulu, oh baksonya 25.000. Dia hanya mengeluarkan 25.000, yang 3 orang ditinggalkan. Wis iki pokoknya aku. Liyane bayar dewe-dewe. Itu bakhil. Bakhil itu tidak mau mengeluarkan untuk orang lain. Kalau syuh itu tidak mau untuk mengeluarkan dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain, itu syuh. Bahkan cara ibaratnya umpama taek sing metu iso dipangan maneh karo wong bakhil itu. Syuh. Orang yang menjadi budaknya dirham berarti dia tidak merdeka secara agamanya, karena kemerdekaan itu sebenarnya ada 4. Ada kemerdekaan individu, infirad, ada kemerdekaan ijtimaiyah secara keorganisasian, ada kemerdekaan secara keagamaan, dan kemerdekaan secara ekonomi. Lah, tentang dak dinar, budak dirham. Kalau dia dapat, dia seneng. Kalau nggak dapat, dia, itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Rizki itu jatah. Rizki itu jatah. Adapun kerja, ikhtiar itu ibadah. Semakin Anda lelah, berarti semakin Anda banyak beribadah. Islam melarang orang untuk malas. Kita kerja keras. Beda sekali antara budak harta dengan orang yang memanfaatkan harta. Kita ini budaknya harta atau memanfaatkan harta? Memanfaatkan harta untuk kita jadikan budak sebagai pelayan kita di akhirat. Makanya kebahagiaan dan kesenangan itu 2 hal yang berbeda. Orang yang menjadi budak dirham dan dinar, dia nelangsa dunia dan akhirat. Karena apa? Dia hanya dapat kesenangan tapi tidak dapat kebahagiaan. Orang pelit itu nggak bisa bahagia. Maksudnya pelit untuk akhirat. Walaupun hartanya banyak. Makanya sampai bahasa Arab itu kadang-kadang aneh. Pelit itu bahasa Arabnya 2. Ada bakhil, ada syuh. Wa mayyuqasyuhha. Nah, bakhil itu apa sih? Bakhil itu tidak mau mengeluarkan untuk orang lain. Dia untuk dirinya mau mengeluarkan, tapi untuk orang lain tidak mampu, tidak mau. Seperti contoh makan bersama. Makan bakso. Kemudian melulu, oh baksonya 25.000. Dia hanya mengeluarkan 25.000, yang 3 orang ditinggalkan. Wis iki pokoknya aku. Liyane bayar dewe-dewe. Itu bakhil. Bakhil itu tidak mau mengeluarkan untuk orang lain. Kalau syuh itu tidak mau untuk mengeluarkan dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain, itu syuh. Bahkan cara ibaratnya umpama taek sing metu iso dipangan maneh karo wong bakhil itu. Syuh. Syuh. Lah misale bakso wong 4, ketika mau bayar etok-etok ning jeding ning WC, mau suwi sampai koncone sing bayari. Nah itu namanya syuh. Makanya orang pelit itu nggak punya harga diri, Pak. Makanya siapakah budaknya harta, budaknya dinar? Yaitu orang-orang pelit. Ketika dia tidak mendapatkan harta, dia tidak dapat kesenangan. Tapi orang yang memanfaatkan harta untuk akhirat, dia dapat kebahagiaan, tidak kesenangan. Yo kesenangan yo dapat, tapi dapat kebahagiaan. Beda nggih, kesenangan dengan bahagia. Jadi orang yang menjadi budak dunia dia dapat kesenangan tapi tidak dapat kebahagiaan. Tapi orang yang memanfaatkan dunia, dia dapat kebahagiaan dan juga dapat kesenangan. Kemudian bagaimana tentang ikhtilaf? Dalam usul fikih disebutkan bahwa ijtihad. Kenapa sih ada ijtihad? Karena kita bisa merefleksikan secara utuh perilaku Rasulullah SAW, itu tidak akan pernah sempurna. Karena Rasulullah itu satu wujud, satu orang, tapi dipahami oleh banyak orang di sekitarnya. Dan Rasulullah ngapunten, dan ini saya catat, panjenengan sedaya catat. Rasulullah ketika berbicara dengan ahlu sufah, orang-orang miskin yang belajar ilmu sama beliau, yang ratusan ahlu sufah, tidak pernah mereka bandingkan dengan Abu Bakar. Kedermawanan Abu Bakar tidak pernah dibandingkan dengan Zaid bin Sabit yang miskin tapi ahli nulis. Rasulullah selalu muji maziyah, keistimewaan para sahabat tanpa membandingkan di antara mereka. Itu Rasulullah. Misalkan kita sering bandingkan, Mbak Yo kamu itu seperti itu.
Seperti itu. Seperti itu. Pernah sampean, Abu Bakar, mbok yo sing kendel kaya Umar bin Khattab ngono lho. Mosok kok luman tok ya kudu karo kendel. Pernah ada hadis seperti itu? Enggak pernah. Rasulullah selalu memuji maziyah para sahabatnya. Zaid bin Sabit itu orangnya kurus, kecil, Pak. Dia perang itu ya kalahan. Bahkan disebutkan seandainya ada angin lewat, anginnya besar, Zaid bin Sabit di situ ambruk, Pak. Saking kecilnya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit punya maziyah. Apa? Fushah. Dia fasih, menguasai bahasa di berbagai belahan dunia. Sehingga kemanapun Rasulullah didampingi oleh Zaid bin Sabit. Orang gue pedang, Pak. Tapi dia pakai pena. Senjata Zaid bin Sabit pena. Pernahkah Anda mendengar, "Hei Zaid, mbok yo sing kendel kaya Umar bin Khattab nggo pedang?" Enggak, Pak. Mbok yo sing pinter naik jaran? Enggak. Zaid bin Sabit senjatanya apa? Pena. Lah, karena satu Rasulullah dipahami oleh banyak orang. Ahli sufah berbicara tentang keilmuan sebagaimana Rasulullah. Zaid bin Sabit berbicara tentang fenomena dunia ini dengan Rasulullah. Umar bin Khattab dengan Rasulullah. Sehingga terjadi banyak ikhtilaf. Makanya kesepakatan para ulama adalah keputusan sahabat tidak menjadi hukum. Kita tidak boleh ijtihad menggali hukum langsung dari para sahabat. Dari sahabat saja tidak boleh, apalagi langsung sama Rasulullah atau dari langsung Al-Quran. Dengan apa? Inilah periode tabi'in. Periode tabi'in ini tuh satu periode yang menfilter perilaku para sahabat. Ono sahabat sing cengengesan tetap masuk surga seperti Nuaiman. Saman guyu kemekelen, ono sanate sapa? Sahabat Nuaiman, Pak. Loh, lah ya sahabat Nuaiman itu Masya Allah. Ada cerita ini, sahabat Nuaiman juga sahabat Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi itu Masya Allah. Misalkan di sini ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Nuaiman, ada Abu Bakar, Umar bin Khattab. Iku Nuaiman itu nek bar mangan kurma iku gak ning Kanjeng Nabi. Gak ning ngarep Kanjeng Nabi. Jadi bijine taruh di depan Rasulullah. Bijine taruh di depan Rasulullah. Nah, sampai sahabat-sahabat itu piye karepe Nuaiman. Sampai Nuaiman bertanya, "Ya Rasulullah, banyak sekali yang engkau makan." Sehingga bijinya banyak. Itulah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah jawabnya apa? "Ya Nuaiman, betapa rakusnya engkau sehingga tidak ada biji sama sekali." Mangan kok sak klungsune. Lho ngono ki lho sing nyebabno swarga. Saking asiknya Nuaiman. Apa coba tes lo ya. Engkau Pak Happy pokoknya ngono. Oh Pak Happy makannya banyak ya. Enggak boleh ya. Lah artinya apa? Inilah sumber. Kemudian para tabi'in menfilter. Ya, setelah para tabi'in inilah ada mujtahid namanya mujtahid mutlak. Keterangan yang diambil filteran para tabi'in kemudian dinisbatkan kepada para sahabat. Ijtihad itu salah dan benar. Itu sama-sama pahala. Seperti yang terjadi ketika peperangan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali. Namanya Perang Jamal. Kita madhabuna, manhaj kita tidak boleh menyalahkan di antara keduanya. Sama-sama benar. Itu manhaj kita. Karena memuliakan sahabat itu adalah bukti tanda keimanan kita. Ya, dari sini akhirnya timbul namanya ikhtilaf. Bagaimana menyikapi ikhtilaf dalam usul fikih? Kalau terjadi ikhtilaf, pilih salah satu pijakan yang kamu bisa melakukan dan selayaknya kamu yakini benar. Tapi jangan malah nyalahkan yang tidak sependapat denganmu. Saya boleh mengatakan, ngapunten dokter Rudi, istri saya itu cantik, dokter. Istri itu saya cantik. Saya boleh mengatakan, berhak mengatakan istri saya cantik. Stop, cukup itu. Jangan ditambahi. Istri itu saya cantik, dokter. Enggak seperti istri ini sampean jelek. Lah. Ikhtilafiyah. Tidak toleransi dalam ikhtilaf ini terjadi karena apa? Dia menganggap pendapatnya paling baik, yang lain jelek. Anda boleh mengatakan istrimu cantik, tapi jangan yang lain dikatakan istrinya jelek semua. Paham? Dalam pajak, dalam kunut, dalam apapun istihad, pilih salah satu dan yakini yang kamu lakukan adalah benar dan baik. Tapi yang sana menyerang, ya diam. Kalau kamu, nah, kemudian Rasulullah itu kan berfatwa.
Fatwanya apa? Kalau kamu mengambil satu ijtihad dan meyakini benar, tanyakan dalam hatimu. Kalau resah, berarti salah. Kalau benar, berarti bahagia. Karena kebenaran membawa kebahagiaan. Dalam bab nukut, sebenarnya mata uang, Bapak Ibu, itu bukan Rasulullah. Tidak dimulai dari era Rasulullah. Era Rasulullah, mata uangnya pakai dinar dan dirham. Dinar dan dirham, lihat cek semua sejarah, dimulai dari dua negara adidaya, yaitu Rom dan Persia. Kalau Persia punya mata uang namanya dirham, kalau Rom punya mata uang namanya dinar. Dua negara adidaya ini terus beratus-ratus tahun dengan dua mata uang ini. Dinar itu yang terbuat dari emas, dirham itu yang terbuat dari perak. Kemudian sekarang, kalau di dalam kitab fikih, semua madzhabul arba'ah sepakat. Kalau dirham itu separuhnya dinar. Berarti kalau satu dirham itu 2 gram emas. Berarti, kualik ya. Satu dinar itu 4 gram. Satu dinar 4 gram, satu dirham 2 gram. Berarti, rub'ul usyur dalam bab fikih, di dalam madzhabul arba'ah, itu isyruna mithqalan, 20 miskol emas, itu arba'una mithqalan dirham. Tapi apa yang terjadi sekarang? Orang selalu mengatakan dinar dan dirham tidak akan jatuh nilainya. Nukut kimahnya tidak akan jatuh. Kata siapa? Dirham dulu itu separuhnya dirham. Dirham dulu separuhnya dinar. Sekarang satu dirham itu hanya 20.000. Kalau tidak terjadi penurunan nilai, mestinya perak dulu, kalau sekarang emas 1 juta, maka dirham mestinya 500.000. Sekarang sampean golek dirham atau golek perak 20.000 oleh Mas. Berarti perkembangan zaman ini membawa sebuah keniscayaan, semua mata nilai, mata uang itu akan turun atau terjadi depresiasi. Baik itu dinar atau dirham. Lah, kemudian ini yang menyebabkan dua ikhtilaf. Mata uang itu riba atau tidak, atau tidak. Kalau dikatakan riba, maka semua transaksi riba. Maka untuk menyelamatkan, cukup katakan bahwa itu sah secara kenegaraan. Itu saja. Kalau ada ikhtilaf, itu perilaku kita. Perilaku kita, katakan pendapat saya baik. Cukup, jangan katakan yang lain buruk. Istri saya cantik loh dok. Ya cukup ngono, rasa kok terus nginoliane. Wah, istrimu elek-elek ini enggak. Lah, ikhtilaf itu rahmat, itu yang dimaksud seperti itu. Cukup kita mengalami ijtihad. Ijtihad kita itu 1 titik, cukup selesai. Yakini itu benar, lakukan. Kalau kamu tidak ada was-was, kalau kamu bahagia itu tandanya pendapat ijtihad kamu benar. Kalau ada was-was, segera intiqalul ijtihad. Segera pindah ijtihad. Itu Kang ya. Jadi kita boleh berijtihad, semua pendapat dalam ijtihad itu apa? Benar. Yang salah dapat pahala 1, yang benar dapat pahala 2. Itu dalam ijtihad, menyikapi ikhtilaf. Itu prinsip kami.